Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Aduh, kita akan mempresentasikan game visual novel yang udah kita buat berjudul Bisikan di Balik Jendela. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferry Rabani dan rekan saya Fauzan dan Treti. Boleh lanjut? Lanjut aja. Oke, untuk konsep gamenya, yang pertama untuk genre-nya sendiri, di sini kita membuat sebuah game horor, misteri, dan visual novel. Lalu untuk gaya visual novelnya sendiri yaitu dua dimensi semi realistis. Untuk gameplaynya sendiri, pemain berperan sebagai Raka yaitu tokoh utama dari game ini sendiri. Lalu pemain bisa berinteraksi melalui dialog dan dari setiap dialog itu ada beberapa pilihan yang dimana pilihannya itu bisa menentukan cerita yang berbeda. Lalu ada setiap pilihan mengaruhi hubungan dengan karakter Alia. Terus untuk fitur utamanya di sini kita ada multi ending, good, normal, dan bad. Untuk good endingnya sendiri ada dua ending, normalnya satu dan badnya satu. Boleh lanjut. Untuk sinopsisnya sendiri, Raka sebagai mahasiswa rantau berusia 20 tahun pindah ke sebuah kos tua yang bernama Kos Melati ya untuk memulai hidup baru. Yang dimana Raka ini latar belakangnya untuk ekonominya itu terbilang kurang cukup ya. Terus di malam pertamanya saat Kos Melati itu berubah mencekam saat terdengar bisikan dari jendela. Bersama tenangannya Alia, Raka mencoba mengungkap misteri penghuni lama yang tewas karena ritual gagal. Pilihan yang ia buat akan menentukan apakah roh itu bisa tenang atau Raka justru menjadi korban selanjutnya. Oke, yang berikut untuk karakter pada game ini, karakter utamanya ada Raka, Alia, dan juga rohnya, serta untuk karakter pendukung ada Pak Surya selaku Bapak Kos, serta orang tua dari Raka dan juga Pak Supir. Yang berikut adalah karakter dari ekspresi dari setiap karakter. Untuk Raka ada beberapa ekspresi dari awal sampai akhir untuk Alia dan juga Pak Surya, orang tua Raka dan Roh dan Pak supirnya untuk ekspresinya seperti ini. Yang berikut ada background sampelnya. Di sini ada rumahnya Raka, kemudian di dalam bus, serta menampilkan kosan dari kosannya Raka dan ada kamar Raka serta dapur dari kosannya. Untuk sampel scan-nya seperti ini, menampilkan Raka dengan teks dialognya serta background dari gamenya. Terima kasih. Berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan gamenya sendiri. Di sini saya bertugas sebagai engineer game. Jadi project game ini berada di laptop saya sendiri. Oke, berarti tukar ini ya, share screen-nya. Oke. Di sini saya akan memulai project gamenya, gamenya. Pada awal game akan ada splash screen. Saya buka dan saya share screen. Oke, bisa dilihat.
Ada suaranya nggak? Bentar. Bentar ulang lagi ya. Suaranya kedengaran. Oke. Itulah sedikit flash screen dari game kita yang berjudulkan Bisikan di Balik Jendela. Oke, di bagian main menu kita menambahkan background video dengan latar kos dengan nama Kos Melati dengan cuaca hujan dan malam. Ini ada beberapa isi navigasi, kita telah merubah font dan memberi dua warna pada font merah dan putih. Di sini ada sedikit penjelasan prolog atau about dari game. Jadi visual novel, kisah Raka, mahasiswa yang tinggal di Kos Melati, fitur-fitur karakter dan developer sendiri. Di sini ada pilihan seperti aturan atau option. Ini load. Di sini ada animasinya sendiri untuk yang navigasi dan ada animasi glitch, ada judul game. Oke, langsung saja kita masuk ke game yang sendiri. Oke, kita rangkum saja ya. Di awal cerita, si Raka berada di kampung bersama keluarga dan meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke kota atau merantau atau kuliah. Ini Raka minta izin dan pergi dengan bus ke kota, bertemu dengan sopir, melakukan dialog, terus Raka akhirnya sampai di Kos Melati. Kosnya seperti di background. Ada Pak Surya sebagai pemilik kos. Ada diskusi singkat. Untuk game ini kita memiliki 4 ending, 3 good ending, 1 bad ending, dan 1 normal ending. Dan di awal kita akan mendapatkan 1 ending sama, yaitu good ending. Untuk mendapatkan good ending yang pertama kita harus memberikan jawaban pada pilihan ini, pilihan pertama, ke semua pilihan. Maka akan terbuka good ending pertama, yang dimana Raka mendengar suara aneh dari luar atau sosok aneh dari luar. Hujan, ada ketukan yang meneror Raka di kos, dan ada kain putih yang menambah kesan horor. Ini awal teror dari Kos Melati yang dialami oleh Raka. Oke, langsung saja. Ini Raka mendengar suara dari dapur dan berusaha menyelidikinya. Dan pada untuk ending pertama. Terus di dapur lanjut, ada diskusi singkat. Dengar suara pecahan atau jatuhnya sebuah piring. Ada sosok dan hujan. Pilihan 1 di lorong kos, dengar suara ya. Akhirnya Raka bertemu dengan hantunya, roh penghuni kos ini. Lanjut. Dan pada saat ini Raka membuka buku yang telah disampaikan Alia ketika bertemu hantu, melakukan ritual pengusiran hantu maksudnya. Dan terbukalah good ending pertama,
Oke, good ending pertama. Terus untuk good ending selanjutnya berarti kita ulang kembali aja. Kita skip ke pilihan kedua. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ending yang normal ending atau netral ending dengan cara menjawab pilihan kedua di semua pilihan. Ada bayangan atau lampu mati, terus di lorong ada sosok yang mengerikan yang meneror Raka. Lanjut ada dialog, suara hujan, bayangan hitam, terus yang penting jawab pilihan yang kedua untuk membuka normal ending. Raka masih diteror hantu yang akan datang ke kamarnya dan Raka berusaha untuk bersembunyi dan menutup kamarnya. Bertahan di kamar. Raka menutup dan dia telah diganggu, dicari hantu sampai ke kamarnya. Terus akhirnya dia bisa kabur dari kos melati dan kita mendapatkan normal ending, yaitu Raka berhasil kabur dari kos tersebut. Kabur tapi masih di sini. Ya, gitu. Selanjutnya kita ending yang ketiga, yaitu bad ending atau ending yang buruk. Di sini kita skip saja. Di bagian ini boleh pilihan kedua. Dan di sini boleh lanjut ke dialog biasa. Oke, ketika di lorong kita temukan Alia. Diskusi singkat. Alia adalah teman kos si Raka di kos. Lanjut, ini bebas. Yang penting di scene selanjutnya kita milih buka kamar atau buka lemari. Ini untuk membuka bad ending. Dipilih reset. Oke, skip. Nah, ini adalah pilihan yang menentukan kalian mendapatkan bad ending atau tidak. Berarti di bagian di sini kalian menjawab buka lemari atau pilihan pertama, maka akan lanjut ke bad ending. Di sini Raka memberanikan diri untuk membuka lemari yang ya ada terornya di lemari tersebut dan ada diskusi kalau lemari itu aneh. Lanjut. Raka ditarik ke dimensi lain di dalam lemari tersebut atau pintu. Masih ada rohnya bernama Jelita di sini. Terus percakapan dan Raka tertelan ruang kosong. Raka ditarik ke dimensi lain, mungkin seperti itu. Ini adalah bad ending. Oke, ending yang terakhir itu good ending yang kedua. Oke, langsung kita skip saja. Di sini berada di pilihan good ending kedua, ada pada pilihan ke kamar Alia. Langsung saja di sini kita skip. Apa di sini? Nah, di sini adalah penentu untuk mendapatkan good ending yang kedua, di mana kita harus memilih pilihan pertama yaitu kabur ke kamar Alia. Di sini setelah pagi, Raka pergi ke kamar Alia.
setelah malam berlalu. Ada diskusi singkat, ya. Di sini terus ada diskusi lagi. Akan mengembalikan kain atau semacamnya. Akan kembali ke kamar, diskusi lagi. Berapa dialog. Dan good ending. Di sini good ending, di mana rohnya hilang karena si Raka mengembalikan kain yang konon kepunyaan si hantu, si rohnya. Oke, segitu saja mungkin di bagian demo. Boleh ditutup, guys. Oke, mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.